nggak pakai syarat, sebab ini masih anak-anak. Tapi setelah kita menjadi dewasa, menanyakan aku dengan segenap hati, ada syaratnya. Saya mau ganti dengan kata berdiskusi dengan papa. Salah satu yang menandakan seorang anak itu sudah dewasa atau belum, cuma bagian ini. Ketika dia bisa diajak diskusi dengan papanya. Betul saudara? Ini fase yang Tuhan tunggu di antara kita semua. Nggak cuma minta diskusi, cerita. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ada catatan syarat ini. Saya akan berikan beberapa contoh supaya mulai hari ini kekristenan kita jadi kekristenan dewasa, nggak hanya minta saja. Saya ambil contoh ini dulu. Menurut saudara, setiap kali ada KKR kesembuhan ilahi, entah pendeta luar negeri atau pendeta dalam negeri, yang saudara pernah ikuti, yang sering mengalami mujizat langsung, itu yang belum Kristen atau sudah Kristen? Ayo jawab. Nah, pernahkah saudara menanyakan kepada Papa, kenapa yang sudah Kristen bukan cuma jarang, hampir nggak dijamah oleh Tuhan, tapi yang belum Kristen, hebat sekali? Jawabannya di sini. Setelah menjadi Kristen, setelah menjadi anak Papa di surga, kita tidak boleh hanya mengharap mujizat. Pasti kaget sudah dengar ini. Ya tapi kenapa saya sering dengar khotbah mujizat? Karena salah. Mengapa setelah kita menjadi Kristen, mujizat justru jarang terjadi dalam hidup kita? Jawabannya karena kita sudah jadi anak. Nggak boleh lampu Aladin terus. 3 kali jadi enak sekali kalau begitu. Setelah kita jadi anak Papa, kita harus lewat proses. Catat itu baik. Contoh kecil, orang Kristen yang sakit itu tidak selalu gara-gara setan. Sudahlah, jangan sibuk nyalakan setan, nggak ada gunanya. Mereka itu sudah salah dari dulu. Nggak usah kita salahkan, memang mereka sudah dari sononya salah. Maka itu rugi Bapak tuh kita nyalakan setan terus. Setuju? Ngapain nyalain setan? Diri setan? Enggak. Setannya itu di mulut ini loh, saudara. 80 sekian persen. Tanya dokter, orang itu sakit. Saya kalau pakai bahasa Jawa enak sekali. Gara-gara cowangkeming, geragas, cowaketen itu tidak percaya. Nah, maka itu rugi nggak bisa bahasa Jawa. Nanti di surga ada bahasa orang bahasa Jawa, percayalah itu. 80 sekian persen orang itu sakit karena mulutnya ini rakus. Ketok dimplok itu jangan lihat apa saja dimakan. Nah, maka itu kalau saudara ketemu ada orang Kristen sakit, jangan asal didoakan. Tanya menu makanannya dulu. Serius ini saya bilang, tanya menu makanannya. Kalau dia hobinya melawan Tuhan, apa itu ayo? Alkitab kita adalah satu-satunya buku. Enggak ada buku yang lain. 3.500 tahun yang lalu Musa sudah menulis. Itu hebatnya Bapak kita. Apa yang boleh dimakan dan apa yang enggak boleh dimakan. Pura-pura enggak ngerti awas. Yang sudah dilarang jangan dimakan. Wah, tapi itu enak. Ya terserah. Itu terserah. Berkata enak, saudara. Coba nanti kalau sempat di WC atau enggak pulang, bawa sentimeter, meletlah panjang-panjang. Nah, gitu. Terus ukur lidahmu berapa senti. Ngerti maksud saya? Nah, kata enak itu cuma sekian senti itu. Lo betul tidak? Lewat sekian lagi, nggak ada lagi rasa. Maka itu yang geragas bertobat. Yang rakus itu bertobat dari ini. Sudah gak usah didoakan, siapkan peti mati aja sudah. Habis mulutnya gak bisa jaga begitu. Jadi betul kata Amsal, hidup mati dikuasai lidah. Itu gak cuma omongan, makan
enakan juga, saudara. Jadi yang hobi makan enak, yang mau melawan Tuhan, langsung beli peti mati hari ini, siap-siap. Jangan tersinggung ya, marah-marah lah. Betul tidak? Itu pula orang yang punya utang. Seorang nggak bisa utang itu didoakan. Sangat salah kalau ada gereja mengajarkan hutang bisa lunas didoakan. Aduh, itu celaka sekali. Karena saya pernah tahu ada pendeta yang nantang begini, siapa yang punya hutang? Ambil kertas secari, tulis berapa hutangnya. Saya akan doakan, maju ke depan, kita robek sama-sama dalam nama Yesus. Saudara, itu pengajaran celaka sekali. Kalau memang utang bisa lunas didoakan, ayo utang bareng-bareng yuk. Loh, betul tidak? Bayangkan, yang pakai uang kita, kok enak Tuhan suruh bayar goblok? Harus mikir itu, ngawur aja. Betul? Nggak bisa. Hutang itu nggak bisa didoakan, bayar. Katakan amin. Karena itu kita yang salah, minta doa lagi. Jadi untuk apa saja, kalau kita jadi anak Bapa di surga, itu proses. Jangan harapkan instan. Kenapa? Sebab Bapa ingin kita sempurna seperti Dia. Nah, menuju kepada kesempurnaan itu proses. Berlian itu nggak jadi berlian yang begitu indah. Jutaan tahun dia ditekan dengan bumi ini. Betul nggak? Jutaan tahun itu. Maka itu ada berlian muda. Artinya belum lama dia ditekan di bumi. Padahal belum lama itu belum tentu 1 juta tahun aja belum bisa. Itu jutaan tahun sampai jadi berlian. Nah, kita mau cepat-cepat dengarkan ini. Yesus Tuhan kita hanya perlu waktu 3,5 tahun untuk menyatakan pekerjaan Bapaknya. Saudara tahu prosesnya 30 tahun, saudara. Masa kita mau mengalahkan Yesus? Baru 3 minggu bertobat langsung jadi diakan, enak sekali. Lalu sekali Yesus yang 3,5 tahun saja hidup melayani, persiapkan Papa 30 tahun. Jadi untuk apa saja ada proses. Maka itu di dalam surat-surat Paulus, saudara perhatikan, selalu ada kata semakin. Kamu diubahkan dalam kemuliaan semakin besar. Semakin hari semakin begini, semakin hari semakin. Nah, kata semakin itu jelas proses. Ada pertumbuhan yang berjenjang. Kita nggak bisa melewati itu. Maka itu keluarkan dari otak kita konsep mujizat. Kita harus lewat proses. Ada memang mujizat, saya percaya. Tapi supaya tidak gampang kecewa, jangan harapkan hal itu. Tunggu saja. Jadi harus kita lewati proses demi proses. Ngerti sekarang? Jadi ada masalah apa saja, jangan langsung hanya menangis berseru, tidak. Tenang, diskusi. Papa, kenapa bisa begini? Dia akan bahas dengan kita semua. Dia akan bahas. Indah sekali. Maka itu saudara dalam Kejadian pasal 5 ayat 23, 22 sampai 24, saudara cari saja ayatnya. Mengapa ditulis dengan jelas Henokh itu nggak berdoa, Henokh tidak ke gereja, Henokh tidak puasa, Henokh nggak baca Alkitab karena belum ada waktu itu. Tapi ditulis Henokh itu hidup bergaul. Kata itu manis sekali. Jadi proses. Dan Henokh hidup bergaul dengan Yahweh 300 sekian puluh tahun. Wah, hebat sekali. Bagaimana konsep pergaulan kita dengan Yesus Tuhan kita? Kekristenan kita tidak hanya dinilai waktu kita kebaktian, katakan amin. Kekristenan kita dinilai dalam hidup sehari-hari. Justru waktu kita ngalami masalah, ngalami tekanan, ngalami segala hal, itulah Kristen itu akan tahu senilai apa. Selama nggak ada tekanan, selama nggak ada masalah, kekristenan kita biasa-biasa. Tapi Kristen itu akan dinilai waktu ada masalah dalam hidup. Dalam kondisi seperti itu bagaimana? Tentang Nuh contoh. Walaupun nggak ditulis Kejadian pasal 6, tapi kita semuanya tahu Nuh pasti diskusi dengan Bapa di surga. Bayangkan zaman itu yang namanya hujan saja belum pernah turun. Jangan lagi hujan, gerimis saja nggak ada zaman itu.
Ketika Papa berfirman no, akan ada hujan.